Dan oke sob, tentunya kalian di sini lagi bareng gua Nunuy dalam konten serunya sepak bola. Oke, di konten serunya sepak bola kali ini yaitu selalu membahas event besar di benua Eropa yaitu Pesta Bola Eropa Euro 2024. Pertandingan yang mau gua bahas kali ini yaitu Jerman lagi. Belanda, Netherlands akhirnya lolos ke semifinal setelah sempat ketinggalan dulu 1-0 lewat oleh Turki. Kok salah ngomong mulu? Lagi banyak pikiran beginilah sob. Oleh Turki 1-0 dibalikin jadi 2-1 lewat golnya Belanda, lewat golnya De Vrij dan on goal. Kita bahas ke jalan pertandingannya, oke? Sebetulnya Belanda memulai dengan pertandingan dengan permainan yang bisa dibilang ya mentok, karena permainan Belanda tidak berubah, skemanya tidak berubah, taktikalnya lebih sering menyerang lewat sisi permainannya Dumfries, dan itu sudah diantisipasi dengan baik oleh Turki, sehingga Belanda terlihat kesusahan, Belanda terlihat kesulitan untuk mendobrak pertahanannya Turki. Gampang banget, dan Turki selalu bisa memanfaatkan reaksi football, yaitu Belanda mempunyai defense yang cukup disiplin untungnya. Ya, De Vrij, Van Dijk, terus Ake tampil sangat solid. Sementara kan kalau ke counter 3 orang itu yang sering di belakang, Dumfries kan lebih sering bermain membantu serangan ke depan. Ya yang gue soroti ya Van Dijk, beberapa kali dia memenangkan duel one on one. Kalau Van Dijk tidak menangi duel one on one itu udah jebol dari babak pertama tuh gawangnya Belanda oleh Turki. Solid banget, bener-bener ngambilnya timingnya pas, bener-bener duelnya merepotkan pemain-pemain Turki, terutama kan si siapa namanya yang pemain Turki itu yang muda kan, dia menarik ke belakang, terus dia selalu memberikan passing-passing ke terutama ke pemain yang sebelah kanan, dan itu berhasil diantisipasi dengan baik oleh Virgil van Dijk. Oke, Belanda kejebolan dahulu 1-0 lewat umpan si anak ajaib pemain muda asal Turki, dia assist. Itu pemain Turki kalau bisa dibilang dalam gol tersebut siapapun bisa menjebol gawang dari 3 orang yang mempunyai ruang kosong itu. Terlihat Bergotsuan, terus satu lagi siapa tuh tidak mampu menghalangi pergerakan 3 pemain itu yang sudah berdiri bebas. Akhirnya bola gampang banget diceploskan, dan kiper ya wajar aja itu gol mah. Umpannya juga keren, umpannya melengkung gini, menyambut kepala makanya gue bilang itu 3 pemain itu siapapun bisa membuat gol. Emang udah umpannya udah brilian crossing banget deh. Oke, Belanda si pelatihnya merubah taktik. Depay ditarik sedikit ke belakang, Weghorst dimasukkan. Jelas berubah banget permainan Belanda. Lebih efektifan Depay main di belakang striker, main sebagai target man nomor 9. Susah banget buat Depay, pergerakannya dibatasin banget. Giran dia bermain di belakang striker, free roll, dia bisa bergerak kemanapun, mengalirkan bola, dia bisa mengandalkan dribble yang bagus, dribble yang baik, yang mulai bisa untuk membongkar pertahanan Turki. Bisa dibilang ya, kalau pertahanan Turki disiplin, ya cukup disiplin, gue setuju banget. Tapi ketika Depay bermain di belakang striker itu mulailah si pertahanan Turki itu rusak. Terus gue menyoroti juga permainan yang
pemain ada keturunan Indonesianya asal Ambon, lupa kan, sebentar sob sambil lihat namanya. Reinsder, permainan Reinsder tidak seperti gelandang saat bermain di pertandingan sebelumnya. Pergerakannya, passing-passingnya, duel-duelnya tidak sebagus di pertandingan sebelumnya. Apalagi si Schouten, buset dah ngeselin banget. Udah lelet, mau passing aja mikirnya lama banget. Makin kelihatan di pertandingan sebelumnya dia ketutup si Reinders tuh yang bermain solid, bermain bagus, bermain efektif, bermain sebagai gelandang sempurna lah di timnas Belanda, menggantikan perangnya Frenkie de Jong. Tapi ketika Reindersnya juga drop di pertandingan lawan Turki, nggak bagus-bagus amat. Tetapi si Schouten ini malah kelihatan banget kurangnya, malah kelihatan banget sebagai gelandang pas-pasannya. Belanda mencetak gol lewat assist dari umpan dari Depay, lewat tandukan De Vries. Ya, De Vries memenangkan duel, emang udah makanan banget tuh Sun header ya dari De Vries. De Vries mendapatkan ruang dan memenangkan duel serta mengalahkan bolanya juga bagus banget. Berjalan lagi pertandingan, ya gue bilang ya masih imbang, cuman lebih banyak Belanda yang menekan permainan Turki. Permainan Turki ya, tapi karena Turkinya kayak udah Belanda berhasil memanfaatkan fokus permainan Turki yang rusak, fokus permainan Turki yang menurun dan berkurang. Ya, ditambah gol Gakpo, prosesnya keren. Di sini Xavi Simon di prosesnya kelihatan ada bukan Xavi Simon yang oper ke Gakpo, baru kelihatan pemain ini benar-benar benar-benar bisa muncul cuman beberapa menit doang, bagusnya habis itu hilang, ntar muncul lagi beberapa menit. Benar-benar bukan pemain yang bisa menjadi sorotan untuk menghidupkan permainan Belanda gitu. Banyak banget hilang momennya, banyak banget kurang kontribusinya, tetapi sekali-sekali ya cukup oke lah. Ya gol Gakpo gue bilang jelas on goal. Terkena pemain Turki itu sliding tackle-nya, dan Turki habis kejebolan dia baru melakukan attacking football, menyerang habis-habisan. Namun Belanda ya malah udah semangat full, udah termotivasi lebih, udah disiplin banget, udah susah untuk Turki mendapatkan celah. Ya beruntung juga kiper Belanda berapa kali tuh, dua kali memberikan save gemilang dengan refleksnya. Bolanya sih nggak jauh dari posisi dia berdiri di tengah, tetapi bolanya tiba-tiba bola kaget gitu, syutingnya terus good moment banget, bisa menyelamatkan Belanda. Ya itu krusial save sih bagi kipernya sob. Oke, sekian itu review pertandingan Belanda versus Turki menurut Nunui. Kalau menurut kalian gimana? Oke, nantikan ulasan pertandingan Nunu di kedepannya tentang serunya sepak bola, baik itu serunya sepak bola dunia dan dalam negeri. Jaga kesehatan, bye-bye.